Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat dalam program acara Renungan di bawah naungan Al-Qur'an. Dan ikhwan akhwat, alhamdulillah guru kita Ustadz Hussein Alatas sudah hadir di studio yang akan kembali memberikan pelajaran tafsir Al-Qur'annya untuk kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat saja? Alhamdulillah. 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 Baik, di kesempatan ini ikhwan akhwat, kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hussein Alatas terkait bagaimana manusia sedikit sekali mengambil pelajaran dari cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berpanjang lebar lagi, kita awali dengan baca Quran surah Al-Fatihah dulu yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Hussein Alatas. Kami persilakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Lama tak berjumpa bersama renungan di bawah naungan Al-Quran. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan perjumpaan kita kembali di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk dapat belajar dari ayat-ayatnya, menjadikan bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai panduan kita dalam menjalani kehidupan kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia, yang berjuang dengan penuh ketulusan di sisinya, berjalan di atas jalan Allah, berpegang kepada kalimatnya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat dan keberkahannya atas mereka, memenangkan perjuangan mereka. Semua disebabkan karena mereka mengikuti tuntunan Al-Quran, mentaati pemimpin mereka,
yang Allah jadikan sebagai suri tauladan bagi mereka. Demikian pula bagi kita semua, semoga apa yang dilakukan oleh keluarga beliau, demikian pula para sahabatnya yang berjuang dengan tulus ikhlas, dapat kita ikuti jejak langkah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang berjuang di jalannya dengan mengharapkan ridha-Nya semata. Bersatu dan mengajak umat untuk bersatu di jalan Allah. Dengan kita berpegang kepada semboyan al-Islam, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebagaimana wasiat yang disampaikan Ibrahim. Begitu pula wasiat yang disampaikan oleh Yakub. Begitu pula yang disampaikan dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada saat ini kita sedang menghadapi suasana kelabu. Suasana kelabu ini bukan datang tanpa undangan, tapi kedatangan suasana kelabu ini disebabkan oleh ulah perbuatan manusia. Tapi kebanyakan manusia justru tidak menyadari hal ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat aniaya terhadap hambanya. Allah menciptakan alam semesta, menciptakan umat manusia. Semua diciptakan dengan penuh keseimbangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud." Engkau tidak akan melihat, menjumpai pada ciptaan Allah adanya ketidakseimbangan. Farji'il basara hal tara min futur. Bila engkau masih belum yakin, silahkan kamu renungkan, kamu pandang berulang kali. Apakah kamu jumpai ada cacat pada ciptaan Allah? Manusia diciptakan Allah juga dalam keadaan yang penuh dengan keseimbangan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik fisiknya, begitu pula jiwanya. Tapi disebabkan karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, akhirnya terjadilah kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan yang melanda kehidupan manusia. Baik kerusakan yang melanda anak-anak manusia. Disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang. Akhirnya melahirkan berbagai macam wabah dan penyakit. Bencana yang semua itu adalah buah-buah dari apa yang mereka tabur. Kalau kita mau berpikir dengan bijak, mau bertafakur, merenungkan sebab dan akibat yang merupakan sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Engkau tidak akan menjumpai perubahan bagi sunnah Allah. Apabila kita beriman, bertakwa, berbuat kebaikan, maka sesuai dengan sunnatullah, kita akan menerima janji dari Allah, rahmat dan keberkahannya. Langit bumi akan mengeluarkan, memancarkan rahmat dan keberkahan Allah. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk negeri, penduduk kota beriman kepada Allah, mereka juga bertakwa, menjaga diri mereka dalam keridhaan Allah, niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan kami dari langit maupun bumi. Langit sebagaimana yang diperintahkan Allah akan memancarkan, mengucurkan rahmat keberkahan dari Allah. Begitu pula bumi. Tapi di saat kita menentang Allah, kita ingkar kepadanya, tidak mensyukuri nikmatnya, melakukan pelanggaran-pelanggaran di muka bumi, maka sebagaimana ketetapan Allah, langit bumi tidak lagi akan bersahabat dengan kita.
Akibat-akibat dari pelanggaran kita akan memunculkan berbagai macam bencana yang tidak pernah ada pada umat sebelum kita. Berbagai macam penyakit bermunculan seperti HIV, hepatitis, kanker, hepatitis dengan berbagai macam jenisnya. Kanker juga dengan berbagai macam-macamnya. Kemudian penyakit-penyakit kotor disebabkan karena perilaku seksual yang menyimpang seperti sifilis yang pernah meledak, yang pernah menimbulkan ketakutan masyarakat di Amerika, di Eropa, termasuk di negeri kita. Juga cacar bopeng yang menimbulkan wal'iyadzubillah petaka. Begitu juga kolera, begitu juga wabah cacar, kemudian campak, kemudian juga yang belum lama ini dikenal dengan Kawasaki disease yang menimbulkan kebocoran pada jantung. Berbagai macam penyakit bermunculan yang dulu tidak pernah ada. Semua ini terjadi akibat dari ulah perbuatan kita, termasuk juga wabah COVID pada saat ini. Walaupun tidak lepas dari tangan-tangan kotor manusia yang tidak bertanggung jawab, tapi semua terjadi dengan izin Allah. Sebahagian besar orang beranggapan bahwa kejadian ini semua di luar kontrol dan kendali. Sama sekali tidak. Semua dalam kendali Allah. Tidak ada sesuatu yang akan menimbulkan bahaya maupun ancaman kecuali dengan izin Allah. Begitu pula rahmat, keberkahan tidak akan turun juga melainkan dengan izin Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa saja yang Allah buka dari rahmatnya bagi hamba-hambanya, tidak akan ada seorang pun, kekuatan manapun yang mampu untuk menahan dan mencegahnya. Tapi sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apabila Allah menahan, maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk membukanya. Wa huwal azizul hakim, dan Dia adalah Tuhan kita yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Oleh karena itu yang perlu kita fahami bersama, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dari bencana ini, bahwa semua tidak terjadi tanpa kontrol dan kendali. Ini berisikan peringatan dan surat dari Allah agar kita kembali kepada Allah, bertaubat dari kesalahan kita. Kalau tidak, yang saya khawatirkan bencana ini akan berlangsung lebih dahsyat. Gelombang pertama, peringatan yang datang ringan dari Allah. Tapi kita tidak belajar. Datang gelombang yang kedua, lebih dahsyat lagi. Yang pertama dikenal dengan jenis Alpha, yang sekarang dikenal dengan jenis Delta. Ternyata penularannya lebih dahsyat lagi. Apakah kita menantikan yang lebih dahsyat lagi? Di mana manusia yang mengalami ketakutan akhirnya menutup diri mereka, menutup dari rahmat Allah, berjauhan. Kemudian situasi keamanan juga kacau balau disebabkan karena krisis yang melanda kehidupan manusia. Bisa terjadi bencana yang lebih mengerikan, bukan hanya sekedar suasana kelabu, tapi yang kita khawatirkan akan menjadi suasana hitam yang menyelimuti kehidupan kita semua disebabkan karena keingkaran kita kepada Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran banyak menjelaskan kepada kita semua hikmah di balik bencana, di balik mara bahaya, kesulitan yang dihadapi manusia. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu." Bermunculan kerusakan. Berbagai macam jenis kerusakan. Baik di bumi, di fil bar, di daratan maupun di lautan. Sekarang bahkan di udara, karena manusia telah mampu untuk terbang. Terjadi kerusakan bukan hanya di daratan maupun di lautan, bahkan di angkasa. Lapisan-lapisan ozon kita yang sobek.
Kemudian kita jumpai juga terjadi perubahan ekosistem, pemanasan global yang terjadi di muka bumi ini. Disebabkan karena apa? Cara hidup manusia yang tidak lagi berusaha untuk menjaga kelestarian alam. Banyaknya rumah-rumah kaca, kemudian emisi-emisi juga ya. Dari berbagai macam perusahaan-perusahaan industri ya, yang mereka ciptakan tidak mampu untuk menanggulangi efek-efek samping dari apa? Dari kemajuan mereka dan gaya hidup mereka. Akhirnya manusia bukan lagi hidup sebagai tuan, tapi hidup sebagai budak. Budak dari hawa nafsunya. Kehilangan kedamaiannya, ketenangannya, membuat mereka lupa akan tujuan hidup mereka. Bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan, bahkan sekarang juga di angkasa dan di udara. Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah perbuatan tangan manusia. Lalu kenapa Allah biarkan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu? Allah sengaja membuat mereka mengalami hal ini untuk membuat mereka mencicipi sebahagian akibat dari kesalahan dan penyimpangan mereka. Bukan seluruhnya, kalau seluruhnya kelak di hari akhir nanti semua kejahatan mereka akan dihukum kecuali yang bertaubat. Tapi di dunia sebahagian dari ulah perbuatan mereka ya, mendera mereka untuk mengajak mereka kembali kepada Allah bagi siapa yang mau. Oleh karena itu Imam Ali alaihi salatu wassalam mengingatkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Dipetik dari firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Begitu juga dari ayat tadi, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Beliau mengatakan, "Dawa'uka fika wa ma tash'ur." Obatmu wahai manusia, kalau kamu mencari, sebetulnya ada pada diri kamu. Kalau kamu sadar, kamu kembali kepada Allah, memperbaiki perilaku kamu, bencana yang menimpa kamu akan menyingkir. Ini merupakan sunnatullah. Wada'uka minka wa tastankiru. Sumber penyakit kamu itu bukan dari luar, dari diri kamu wahai manusia, dari ulah perbuatan kamu, tapi kamu mengingkari. Seperti saat ini. Kita lihat dalam menghadapi wabah COVID bukan orang sadar, kembali kepada Allah, berlari kepadanya, malah menjauh dari Allah. Mereka tidak menyadari bahwa semua ini akibat dari ulah perbuatan mereka. Seharusnya orang justru berlari kepada Allah sebagaimana firman Allah, "Fafirru ilallah." Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah kalian berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Bukan lari meninggalkan Allah. Seharusnya kita berlari kepada Allah. Aku sebagai pemberi peringatan bagi kalian. Tahu tidak para ikhwan akhwat, di mana tempat yang paling aman? Tempat yang paling aman adalah rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah merupakan tempat yang paling aman. Orang yang datang dengan tulus, ikhlas, ya, dengan sendiri dalam keadaan sehat, agar dia tidak menularkan penyakitnya bagi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan naungi mereka dengan rahmat. Yang mengherankan, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, pada salah satu ayat dari suratul Baqarah, bahwa kebanyakan orang pada saat aman, pada saat mereka sehat, pada saat mereka kuat, mereka jauh dari rumah Allah. Baru pada saat mereka mengalami ketakutan, mereka memasuki rumah-rumah Allah. Ini gambaran Allah dalam surat Al-Baqarah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Siapakah yang lebih aniaya dari orang yang menghalang-halangi orang untuk apa? Untuk mendatangi, untuk meramaikan rumah-rumah Allah. Bahkan berupaya untuk melakukan kerusakan di dalamnya. Lalu Allah katakan apa? Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Sesungguhnya mereka tidak akan memasuki rumah Allah kecuali dalam keadaan takut. Dalam keadaan terancam, mereka berhamburan lari ke rumah Allah.
Bagi mereka Allah sediakan kehinaan dan azab yang maha besar. Ini gambaran Allah bagi mereka-mereka yang menjauh dari rumah Allah pada saat aman, sehat, dan kuat, pada saat mereka takut datang ke rumah Allah. Tapi kalau saat ini, gambaran yang terjadi berbeda. Justru kita pada saat mengalami ketakutan dianjurkan untuk menjauh dari rumah Allah. Mereka samakan rumah Allah dengan mal-mal, dengan pasar, dengan klub-klub, dengan kafe. Padahal di rumah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamu hambanya. Orang yang masuk ke rumah Allah, mereka bersuci terlebih dahulu. Dengan bersuci, Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan diri mereka. Asal betul-betul mereka yang memasuki rumah Allah, orang-orang yang betul-betul menjaga diri mereka. Pada saat mereka sakit, mereka berdiam di rumah. Allah berikan udzur dan alasan buat mereka. Tapi yang sehat, yang baik, mereka memasuki rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sebetulnya rumah-rumah Allah ini merupakan benteng terakhir bagi umat Islam. Kita tahu bahwasannya kepemimpinan Islam, syariatnya telah tersingkir. Umat Islam telah terkotak-kotak, terpecah belah, bukan dalam bendera Islam, tapi dalam bendera kelompok dan golongan serta sekte dan mazhab. Hingga membuat mereka kehilangan kecintaan di antara sesama mereka. Sekarang, satu-satunya ikatan dan benteng terakhir justru dihancurkan. Sebab boleh bermacam-macam, tapi jelas tujuannya untuk menghancurkan keimanan dan kesatuan kita semua. Dan apa yang mereka upayakan telah terjadi. Yang mereka upayakan, yang mereka perjuangkan tanpa susah payah. Mereka berhasil untuk membuat umat Islam berlari meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kepada siapa lagi mereka akan mendapatkan apa? Perlindungan. Ini sama saja seorang dokter yang memeriksa seorang pasien. Ketika dia berikan obat, obatnya tidak sesuai dengan sakitnya. Akhirnya bukan menyembuhkan, malah mendatangkan apa? Penyakit yang lebih besar lagi. Begitu juga umat Islam yang sedang sakit menghadapi cobaan ini, seharusnya mereka digiring berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah mereka dijauhkan dari Allah. Akhirnya mereka mengalami ketakutan, kecemasan, keresahan, kegelisahan yang membuat seharusnya mereka terjaga, terlindung. Akhirnya mereka terkena penyakit yang lebih mengerikan. Yang seharusnya mereka damai, tentram, dijauhkan dari kegelisahan pada saat menghadapi cobaan ini, justru mereka mengalami ketakutan, kecemasan yang membuat akhirnya penyakit yang kecil, sepele, mendatangkan wal'iyadzubillah akibat yang lebih mengerikan. Padahal seharusnya kita semua yakin bahwa tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang menimbulkan bahaya melainkan dengan izin Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita sering membaca ayatul kursi, Kang Rizal, tapi jarang yang meresapinya. Ayatul kursi ini merupakan ayat yang menerangkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Allahu la ilaha illahu. Allah menunjuk kepada apa? Kepada penguasa alam raya dan seluruh isinya. Menunjuk juga kepada sesuatu yang mengakar dalam jiwa sanubari kita. Baik manusia melupakannya, berpaling daripadanya, tapi tetap pada saat-saat mereka terancam ketakutan, mereka akan kembali kepada apa yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari jiwa mereka. Sebagaimana firman Allah, Qul, katakan, huwallah. Huwa di sini menunjuk kepada apa? Kepada Zat yang maha suci, yang maha agung, yang selalu dirindukan, didambakan oleh setiap makhluk. Kalau mereka bisa menemukan betul-betul apa? Menemukan kebenaran yang sejati ini, mereka akan merasakan betul-betul kedamaian, keamanan,
dan perlindungan yang betul-betul dapat menjaga, melindungi mereka dari segala apa yang mereka takuti. Allah, la ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Dialah satu-satunya yang berkuasa, yang memerintah. Al-Hayyu. Dialah narasumber dari kehidupan. Kita tidak mengatakan yang hidup, karena kita juga hidup. Cuma kehidupan kita karunia anugerah dari Allah. Ada awal, ada akhirnya. Sedangkan Al-Hayy, dialah narasumber dari kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan kita ditentukan oleh Allah. Baik awalnya, begitu pula akhirnya. Tidak akan ada satupun kekuatan yang mampu untuk mengubah hal ini. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum ini merupakan salah satu nama Allah yang menjelaskan bahwa Allah lah yang menjadi tonggak seluruh kehidupan di langit dan di bumi. Seluruhnya bersandar, bergantung, berpegang kepadanya. Tidak ada satupun makhluk, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang nampak maupun yang tersembunyi, di langit maupun di bumi. Tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut bumi atau keluar daripadanya, yang naik ke langit maupun yang turun dari langit, melainkan semua di bawah kendali dan kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk, baik di daratan, baik di lautan, begitu pula di langit, melainkan seluruhnya bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qayyumus samawati wal ard. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum, dialah narasumber dari kehidupan seluruhnya, yang memberikan kehidupan kepada makhluknya, yang menetapkan ajal atas mereka. Al-Qayyum, dia pula merupakan tonggak yang menyanggah seluruh kehidupan baik di langit maupun di bumi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia selalu dalam keadaan apa? Dalam keadaan betul-betul mengawasi hambanya, melihat perbuatan mereka, membalas kebaikan-kebaikan mereka yang berbuat baik, demikian pula menjatuhkan hukuman-hukuman dan memberikan peringatan kepada mereka yang melakukan pelanggaran. La ta'khudhuhu sinatun. Tidak pernah sama sekali dia apa? Dihinggapi oleh rasa mengantuk. Wala naum. Dan dia juga tidak pernah sekalipun dalam keadaan tidur. Dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah sama sekali apa? Tidur, selalu dalam keadaan melihat, mengawasi, dan menyaksikan semua perbuatan-perbuatan hambanya. Baik di siang hari maupun di malam hari. Baik dalam kesendirian maupun keramaian. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Semua makhluk memohon, mengharap kepadanya setiap saat, setiap waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mengurus hambanya, memenuhi doa-doa mereka dan harapan mereka, semua dengan penuh keadilan, penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya semua yang terdapat di langit dan di bumi. Tidak ada pemilik ya, yang memiliki sesuatu di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepunyaannya semua yang terdapat di langit dan di bumi. Tuhan kita yang maha kaya, semua berada di tangannya dalam genggamannya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang mampu untuk memberikan syafaat pertolongan bagi seseorang tanpa izin Allah? Ini bukan hanya berlaku di akhirat. Orang beranggapan ayat ini hanya berlaku untuk syafaat di hari akhir nanti. Tidak. Di dunia, dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan syafaat pertolongan bagi seseorang, melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu, kenapa bukan datang kepada Allah? Kenapa harus kita datang kepada selain Allah? Siapa yang kuasa untuk memberikan syafaat pertolongan bantuan bagi seseorang kecuali dengan izinnya?
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui seluk-beluk kehidupan mereka, baik di hadapan mereka, di belakang mereka, baik masa lalu mereka, masa kini mereka, masa yang akan datang. Yang terlihat oleh mereka, yang tersembunyi bagi mereka, semua dalam ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sedangkan mereka tidak menguasai meliputi sesuatu ya, dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Betapa sedikitnya ilmu kita. Betapa lemahnya kita, betapa bodohnya kita di hadapan virus ya, yang Allah kirimkan ini. Mereka-mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, ternyata tidak berdaya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kekuasaannya bukan hanya dibatasi oleh alam tertentu, tapi kekuasaannya meliputi langit dan bumi serta seluruh isinya. Allah gunakan ungkapan yang amat indah. Kursinya, maksudnya pemerintahannya, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak pernah letih atau dibuat letih karena mengurus alam raya dan seluruh isinya. Kalau kita terganggu, kalau orang datang kepada kita pada waktu-waktu kita beristirahat, kalau Allah tidak membutuhkan istirahat, kapanpun kita datang, siang, malam, sendiri atau beramai-ramai, tanpa membutuhkan perantara, tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa sama sekali jeda. Begitu kita memanggil namanya, dia akan menyambut, akan mengabulkan seruan kita dan doa kita. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Artinya dia berada di atas segala sesuatu. Tidak ada yang setara dengan dirinya, apalagi yang berada di atasnya. Oleh karena itu kita bertanya-tanya, mengapa setelah kita membaca ayat ini meresapinya, kita masih mengalami ketakutan atau kebutuhan ketergantungan kepada selain Allah. Begitu juga dalam menghadapi bencana COVID ini, bukan kita berlari menjauh dari Allah, seharusnya kita bergegas-gegas menuju Allah. Seandainya Allah panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tempatkan kita di bawah naungan rahmatnya. Seandainya kita wafat, kematian bukan bergantung pada COVID. Terkadang seorang berbaring di tempat tidurnya. Seorang berdiam di rumahnya, dia merasa aman. Datang malakul maut menjemput dirinya. Walaupun dia bersembunyi di satu benteng yang kokoh. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Sayang, sungguh sayang kita tidak belajar dari berbagai macam bencana yang menimpa kita. Yang berisikan peringatan dari Allah. Oleh karena itu dalam surah Al-An'am pada ayat 42, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah pelajaran di balik cobaan yang Allah kirimkan. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Sesungguhnya kami telah mengutus nabi-nabi kami, rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Rasulullah. Bukan hanya pada kamu, tidak. Tapi pada umat-umat sebelum engkau. Bukan hanya terbatas pada umatmu. Berarti ini merupakan gambaran dari sunnatullah. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Begitu mereka ingkar, begitu mereka menentang, begitu mereka membangkang, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kami peringati mereka, kami hukum mereka dengan al-ba'sa. Al-ba'sa ini kesulitan, kesempitan, kelangkaan, kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Wad dharra, dan berbagai macam mara, bahaya, dan bencana. Jadi datangnya kesulitan hidup, kesempitan, kemiskinan, begitu juga mara bahaya, akibat dari pembangkangan, penentangan mereka, dan berpalingnya mereka dari Allah. Jadi walaqad arsalna ila umamin min qablik, ya. Kemudian ada jumlah yang dibuang di sini. Hatta idza asaw, ketika mereka menentang, ya, dan menyombongkan diri, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, kami hukum mereka dengan apa? Dengan
kesulitan, kesempitan hidup, dan mara bahaya. La'allahum yatadarra'un. Bukan Allah ingin berbuat aniaya pada mereka, tapi tujuannya agar mereka merendah, menyadari kesalahan mereka, kembali pada Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Mengapa mereka tidak menyadari kesalahan mereka? Ketika datang hukuman peringatan dari kami, mengapa mereka tidak kembali merendah kepada Allah? Mengakui kesalahan mereka, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Kalau mereka lakukan hal ini, niscaya kami akan mengangkat bencana kesulitan yang menimpa mereka. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Tapi sayang hati mereka keras dan membatu. Bukan mereka sadar, malah mereka mengingkari bencana ini yang timbul akibat dari ulah perbuatan mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Bahkan syaitan menghiasi amal-amal buruk yang mereka lakukan di mata mereka begitu indah, begitu menarik. Mereka tidak menyadari bahwa pelanggaran mereka akibat dari ulah perbuatan mereka, tapi syaitan mengatakan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan perbuatan kalian. Falamma nasu ma dzukiru bih. Begitu mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka bagi mereka pintu segala kemudahan, kesenangan. Tapi ini bukan sebagai kabar gembira. Sengaja Allah buka berbagai macam kemudahan, kesenangan, kelapangan hidup untuk membuat mereka semakin menjadi-jadi lupa kepada Allah. Hatta idza farihu bima utu, hingga begitu mereka sedang senang bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami siksa mereka secara tiba-tiba, kami turunkan azab kami hingga mereka berada dalam keadaan putus asa. Tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk kembali. Faquti adabil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya orang-orang yang zalim, bukan hanya mereka dibinasakan, hingga ekor dan buntut mereka semua dihancurkan. Hingga permukaan bumi kembali dalam keadaan normal dan baik, dan terdengarlah kumandang tasbih dan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dalam suratul An'am. Dalam suratul A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada ayat 94, sama juga, tapi dengan uslub yang berbeda. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Sesungguhnya kami tidak mengutus dalam satu negeri, satu kota, seorang nabi atau seorang rasul, melainkan di saat mereka ingkar dan lupa kepada Allah, kami kirimkan kepada mereka al-ba'sa wad dharra. Al-ba'sa seperti yang tadi kita terangkan, kesempitan, kesulitan hidup, kemiskinan. Wad-dharra, dan berbagai macam mara bahaya, termasuk diantaranya penyakit dan wabah. La'allahum yadharra'un. Semua ini sebagai pendidikan, peringatan bagi mereka agar mereka merendah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian setelah mereka menghadapi cobaan, ya, untuk membuat mereka mengalami kelapangan, mensyukuri nikmat Allah, kami ubah kondisi keadaan mereka yang sulit, bencana yang menimpa mereka, kami gantikan dengan kebaikan. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kondisi kami mengubah kondisi mereka untuk memberikan betul-betul apa? Memberikan hiburan dan juga mengajak mereka bersyukur pada Allah. Suasana yang tadinya sulit, gelap, kami ubah menjadi mudah dan menyenangkan. Hatta afau, hingga mereka berkembang, maju, lebih baik dari keadaan sebelumnya. Hatta afau. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra. Tapi sayang, mereka bukan mengambil pelajaran dari cobaan yang lalu. Mereka mengatakan ini hal yang biasa. Senang susah silih berganti. Bukan hanya kita, orang-orang tua kita juga pernah mengalami hal yang sama. Qad massa aba'una ad-dharra'u was-sarra. Orang-orang tua kita juga pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa senang. Ini hal yang biasa, nggak ada hubungan dengan perilaku kami.
Begitu mereka bersikap seperti ini, fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun, kami hukum mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana rahmat keberkahan turun dengan keimanan ketakwaan. Sedangkan adab turun disebabkan karena perbuatan manusia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk kota, penduduk negeri beriman bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan kami dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka tidak belajar, bahkan mereka mendustakan sunnatullah, ayat-ayat dan peringatan Allah. Kami hukum mereka dengan ulah perbuatan yang mereka lakukan. Lalu setelah itu Allah bertanya, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri, penduduk kota, mereka merasa aman dari kedatangan azab kami di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Dalam keadaan aman tidur, datang bencana yang tidak sama sekali kita perhitungkan. Sebagai contoh, Cina berapa hari sedang dilanda bencana yang amat mengerikan. Banjir. Begitu juga kita saksikan badai sebelumnya dialami oleh Jerman, dialami oleh berbagai macam negara. Apa yang terjadi di sana? Mungkin tidak terjadi pada negeri kita. Apa yang menghalangi? Apa yang akan menghalangi datangnya azab dan kemurkaan Allah pada kita, kecuali kita bertaubat pada Allah? Apa kita merasa bahwa kita ini merupakan anak-anak kesayangan Allah yang akan dijamin keselamatan kita, dijauhkan dari azab? Sama sekali tidak. Dengan keingkaran kita, dengan kesombongan kita, dengan berpalingnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, akan membuka pintu-pintu azab turun kepada kita semuanya. Jadi afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri mereka merasa aman dari kedatangan azab kami ketika mereka sedang tidur di malam hari? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna buhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari kedatangan azab kami di pagi hari ketika sedang bermain? Seperti yang terjadi di Aceh. Mereka beramai-ramai pergi ke pantai. Anak-anak sedang bermain-main. Mereka menyaksikan air laut surut. Mereka beranggapan ini hal yang biasa. Mereka saksikan juga ikan-ikan di permukaan. Tahu-tahu setelah itu datang azab yang menghancurkan. Dalam sekejap ratusan ribu manusia binasa. Rumah-rumah yang hancur. Harta-harta yang hilang. Setelah itu Allah lanjutkan. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Jangan kita beranggapan kalau seandainya kita aman, kita dalam maksiat dan lupa kepada Allah, azab tidak akan turun kepada kita. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Sesungguhnya tidak akan merasa aman dari makar Allah kecuali mereka orang yang mengalami kerugian. Orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak belajar dari berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi sekelilingnya adalah orang-orang yang benar-benar dekat dari azab dan kemurkaan Allah. Tapi orang-orang yang sadar, mereka akan selalu betul-betul khawatir. Yang mereka khawatirkan bukan wabah COVID-nya. Yang mereka takutkan murkanya Allah terhadap mereka. Asal Allah ridha kepada mereka, baik mereka hidup, mati tidak penting bagi mereka. Tapi yang menakutkan, mengerikan adalah kemurkaan Allah. Oleh karena itu mereka selalu menjaga diri mereka dalam keridhaan Allah. Di saat mereka tergelincir, mereka segera memohon ampun, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tak ada seorang pun, tidak ada satu kaum yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, sebagai penutup dari kajian renungan kita pada hari ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk belajar. Belajar dari pelajaran yang lampau bahwa yang terjadi pada umat sebelum kita bisa saja terjadi pada kita. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah tidak menjadi pelajaran, petunjuk bagi mereka yang mewarisi bumi dari generasi sebelumnya? Kalau seandainya kami kehendaki, kami bisa menurunkan azab kepada mereka sebagaimana yang kami turunkan pada umat sebelum mereka. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardh. Apakah mereka yang mewarisi bumi setelah orang sebelum mereka tidak sama sekali belajar, tidak menjadi petunjuk bagi mereka bahwasanya bila kami kehendaki asabnahum bidunubihim, kami bisa menghukum mereka dengan dosa-dosa yang mereka perbuat sebagaimana apa? Umat sebelum mereka. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan kami hanya apa? Menyegel pendengaran mereka hingga mereka tidak lagi mendengarkan peringatan. Setelah itu Allah katakan tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Itulah kisah-kisah penduduk-penduduk negeri yang kami ceritakan dari berita mereka. Sebelum ayat ini Allah bercerita mengenai kaum Nuh, bercerita mengenai kaum Hud, bercerita mengenai kaum Saleh, bercerita mengenai kaum Lut, bercerita mengenai kaum Syuaib. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan kita. Itulah penduduk-penduduk negeri yang kami ceritakan kepadamu wahai Rasulullah, kisah-kisah mereka. Walaqad ja'athum rusuluhum bil bayinat. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti yang terang benderang. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu. Tapi mereka sekali-kali tidak akan beriman, menerima kebenaran yang datang kepada mereka. Karena sebelumnya mereka telah mendustakan, bersikap sombong, walaupun bukti jelas di hadapan mereka, seperti yang terjadi pada Firaun, yang terjadi pada Namrud, yang terjadi pada Abu Jahal, dan kroni-kroninya. Walaupun mereka tahu kebenaran, sekali-kali mereka tidak akan menerima kebenaran. Kemudian, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah menyegel hati-hati mereka yang ingkar dan menyombongkan diri. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Yang perlu kita fahami, kita sadari bahwa semua kejadian yang terjadi ini adalah peringatan dari Allah. Datangnya bencana, datangnya kesulitan, penderitaan, demikian pula ketakutan yang melanda kita karena kita berpaling dari Allah. Lalu bagaimana kita dapat keluar dari kemelut yang kita hadapi? Kembali pada Allah. Memohon ampun kepadanya, merendah dan tidak menyombongkan diri. Meninggalkan kemaksiatan, keingkaran kita. Suasana langsung akan berubah dalam waktu singkat. Dari suasana mendung akan turun hujan rahmat. Dari suasana gelap akan betul-betul memancar cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Dari ketakutan Allah akan gantikan dengan suasana aman. Kalau tidak, yang saya khawatirkan akan datang suasana keadaan yang lebih mengerikan dari apa-apa yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita. Demikian pula kesalahan dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Memberikan hidayah kepada para pemimpin negeri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan sekedar peringatan, menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau menerima untuk kebaikannya, yang menolak, maka kerugiannya hanya akan kembali kepadanya. Sedangkan tugas kita hanya menyampaikan dan memberikan peringatan. Mudah-mudahan peringatan ini sebelum orang lain menerimanya, kita yang pertama-tama betul-betul mengambil pelajaran dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, renungan di bawah naungan Al-Quran bersama guru kita Ustadz Hussein Alatas, mengambil tema bagaimana manusia sedikit sekali mengambil pelajaran dari cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir semoga kita semua tadi Ustadz Hussein menyampaikan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga curahan hujan rahmat Ustadz ya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ikhwan akhwat semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kajian tafsir di pagi hari ini, renungan di bawah naungan Al-Quran. Insya Allah akan bertemu kembali di waktu dan jam yang sama insya Allah. Akhirnya saya Riza Al-Haq bersama kru yang bertugas, ada Neza di kameramen dan switcher undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.